Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Ustadz akan menyampaikan video yang pertama untuk pertemuan pertama ini dalam rangka pelajaran daring. Ustadz akan menyampaikan mata pelajaran fikih. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran mata pelajaran fikih ini, marilah kita buka sama-sama pelajaran fikih ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemudian anak-anak sekalian, lanjutkan untuk menyiapkan buku pelajaran fikih. Baiklah anak-anak ustadz sekalian, anak-anak tentu tidak asing lagi dengan pelajaran fikih yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, di kelas 2. Kita hari ini akan membahas bab 1 tentang salat sunnah rawatib. Anak-anak sudah pasti sering melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum maupun sesudah salat wajib. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya salat sunnah rawatib. Amal ibadah yang pertama kali dihisab adalah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salatnya baik, maka berarti ia bahagia karena baiklah semua amal ibadahnya. Tetapi jika tidak, rusaklah semua amal ibadahnya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa saja yang salat wajibnya kurang, kalau ia melaksanakan salat sunnah, maka disempurnakanlah salatnya dengan salat sunnah yang pernah ia kerjakan. Itu artinya bahwa salat sunnah itu sangat berguna. Artinya salat sunnah itu menutupi kekurangan pada salat wajib yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan membiasakan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib diantara tujuannya adalah melaksanakan salat sunnah rawatib itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa bersujud dan bertasbih kepadanya. Maka dari itu, anak-anak sekalian, mari kita membiasakan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib. Satu kali saja hambanya bersujud, maka Allah akan meninggikan satu derajat dan menghapus satu dosa dan kesalahan. Bayangkan kalau kita rajin melaksanakannya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Sekarang kita lanjutkan ketentuan salat sunnah rawatib. 1. Pengertian salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu, artinya bisa dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Salat sunnah qobliyah itu sebelum salat fardu, sedangkan salat sunnah ba'diyah itu dilaksanakan sesudah salat fardu. Kemudian waktu dan jumlah rakaat pelaksanaan salat sunnah rawatib. Ada waktu-waktu tertentu yang disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib. Yang pertama, waktu pelaksanaannya yaitu ketika sudah masuk waktu salat fardu. Kemudian selanjutnya, salat sunnah rawatib itu ada yang sifatnya muakkad, sangat dianjurkan atau sangat penting. Kemudian ada yang sifatnya ghairu muakkad atau kurang dianjurkan atau kurang penting, yang dimana setelah kita melaksanakannya, maka Allah akan balas itu semua dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, jumlah rakaat salat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum sholat subuh
kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi sudah jelas anak-anak sekalian waktu-waktu untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dari materi yang tadi. Tentu anak-anak sudah mengerti, dapat menyimpulkan dari hasil. Untuk itu Ustadz akan memberikan tugas sebagaimana anak-anak sudah belajar tadi tentang materi tentang sholat sunnah rawatib. Silakan dikerjakan di rumah. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama, untuk duniawinya, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ukhrawinya, sesungguhnya penolongmu hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah, dalam surat Al-Maidah ayat 55. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi di video yang selanjutnya.